Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menjalankan workflow untuk dari transaksi ke jurnal ini. Oke, jika mengacu pada workbook, nanti akan ada tahapan dari pengambilan dan pengklasifikasian data, di mana di sini adalah proses data inputnya dari mana, lalu nanti akan filtering datanya, lalu setelahnya adalah bagaimana cara kecerdasan buatannya bermain atau AI agentnya bermain. Dari mulai mengekstraksi datanya dari data yang didapat, lalu data itu dianalisa, dan yang terakhir data itu akan dilakukan jurnal. Nah, kita akan coba saya coba jelaskan bagaimana workflow ini melakukan proses itu semua. Sebelum masuk ke dalam bagaimana workflow ini masing-masing node-nya berjalan, Bapak Ibu sekalian dapat mengakses dari link tree yang saya sudah share. Di sini ada bahan praktek. Nah, di bahan praktek ini Bapak Ibu akan masuk ke dalam sebuah drive berisi resource-resource yang dibutuhkan untuk seminar ini. Nah, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah nanti copy folder data ini, di mana folder data ini berisi data-data yang kita perlukan untuk kita ekstraksi dan kita jelaskan. Lalu yang kedua, ada file laporan keuangan. Nah, file laporan keuangan ini nanti akan menjadi tempat penjurnalan yang akan dilakukan oleh AI. Jadi pastikan kedua resource ini, yang pertama adalah folder data dan laporan keuangan ini sudah di-copy ke Google Drive Bapak Ibu sekalian. Oke, saat ini kita akan masuk ke tahapan saya akan menjelaskan workflow ini dari masing-masing node ini. Nah, workflow ini saya bagi ke dalam 3 tahapan proses. Yang pertama adalah proses inisiasi dan file input, di mana di sini adalah proses bagaimana memulai workflow ini dan mengambil data-data transaksi yang akan diproses. Lalu setelahnya ada proses ekstraksi data dari dokumen. Nah, disinilah akan AI bekerja untuk menganalisa dari data-data yang kita miliki. Lalu setelahnya ada proses penjurnalan otomatis, di mana dari deskripsi yang sudah transaksi yang sudah dideskripsikan oleh AI. Nah, di sini ada AI juga yang akan melakukan pencatatan jurnal ke dalam Google Sheet kita. Saya masuk ke tahap yang pertama, yaitu proses inisiasi dan file input. Di sini terdapat 4 nodes. Nodes yang pertama adalah when chat message receive. Nah, ini adalah sebuah trigger yang dimana ketika ini terjadi, maka workflow ini akan berjalan. Nah, jadi when chat message receive ini menandakan ketika saya memberikan pesan ke dalam sini, maka workflow ini akan berjalan. Untuk triggernya, itu bukan hanya chat message receive, tapi ada beberapa trigger. Ada manually trigger, ini bisa juga kita gunakan. Jadi ketika diklik, lalu ada on schedule, ada on form submission, dan macam-macam. Jadi bukan cuma satu untuk triggernya. Lalu setelahnya ada notes Google Drive. Nah, dalam notes Google Drive ini akan ada setting atau kita sebut sebagai parameter. Nanti masing-masing notes memiliki parameter yang berbeda-beda. Di sini saya akan jelaskan pada get list file ini bagaimana saya setup atau konfigurasi parameternya. Yang pertama, kredensialnya ini harus disambungkan dulu, Bapak Ibu sekalian. Yang kemarin sudah dibuat Google Drive account-nya, client ID dan client secret-nya. Lalu
pada resource kita akan pilih file atau folder. Nah, jadi fungsi node ini adalah kita akan mengambil mengambil data dalam sebuah folder. Lalu operationnya adalah search, di mana nanti dia akan mencari. Lalu search metodenya, kita akan search file dan atau folder name. Nah, lalu selanjutnya ada search query, ini biarkan saja kita kosongkan, dan saya ingin seluruh data yang ada di folder itu diberikan. Atau di sini kita bisa batasi berapa banyak, mau 50, mau per 100, mau berapa itu nggak apa-apa. Nanti semakin banyak data, baiknya nggak perlu langsung semua. Jadi bertahap saja, dicek, lalu baru jalan lagi. Cuman di sini saya akan coba return all. Nah, lalu ada filter. Nah, di dalam sini ada filter, Bapak Ibu bisa tambahkan add filter. Di sini saya tambahkan filter, saya mau memfilter dari foldernya. Nah, lalu kita dapat pilihan list folder yang ada pada Google Drive kita. Di sini saya perlu ambil dengan nama, karena di sini adalah data. Nah, masukkan di sini berdasarkan dari folder yang tadi Bapak Ibu sudah kopikan. Oke, saya coba jalankan untuk kita lihat nanti. Nah, jadi dari get list file ini, kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada input. Input adalah semua hasil dari node sebelumnya, dan di kanan adalah output hasil dari node ini. Nah, kalau kita lihat tadi di chat input saya ketikkan go, maka dia akan muncul di input ini, yaitu go. Nah, lalu folder ini memberikan data atau mengeluarkan data, yaitu data list dari transaksi-transaksi yang saya miliki di dalam folder data. Nah, dia ada 8 item. Oke, selanjutnya saya masuk ke loop over item. Loop over item ini adalah agar memungkinkan kita bisa ngeproses 8 data tadi dari folder, itu kita proses satu-satu. Nah, di sini saya isi batch size-nya 1. Batch size-nya ini adalah pilihan ketika kita mau dari 8 item tadi, berapa banyak yang kita proses per loop ini atau per perulangan ini. Nah, karena di sini saya perlu 1, maka saya bikin 1. Nah, outputnya adalah dari 8 tadi, sekarang kita punya 1 data. Oke, setelah looping, di sini saya menggunakan Google Drive lagi untuk mendapatkan file, di mana saya akan mendownload file. Nah, dari Google Drive tadi ada 8, lalu di looping satu-satu. Di sini saya akan menggunakan Google Drive lagi, get file, dengan resource-nya adalah file, lalu operation-nya adalah download. Nah, untuk download ini saya akan mengambil, karena ada pilihan di sini ya, mau dari URL, dari list, atau dari ID. Nah, karena tadi kita sudah dapat ID-nya dari get list file in folder dan di looping satu-satu, maka saya tinggal tarik saja ID dari looping tadi ke dalam sini. Nah, sehingga hasilnya adalah ID dari per itemnya yang dilakukan looping. Lalu di bawah saya isi output file, itu taruh fieldnya namanya apa. Nah, saya berikan namanya data. Sehingga kalau kita lihat skemanya adalah kita punya data binary ini. Atau yang kita download tadi ada dengan nama fieldnya adalah data. Atau nama labelnya adalah data. Nah, ini isi dari data yang kita download tadi. File name-nya apa, extension-nya apa, lalu view-nya apa. Nah, ini hasilnya, datanya. Selanjutnya,
kita akan masuk pada proses untuk ekstraksi data dari dokumen. Di mana di sini saya memiliki node switch, node analyze PDF, analyze image, dan node deskripsi transaksi atau AI agent. Di mana nanti AI agent ini memiliki dua tools, yaitu tools get company info dan tools get COA. Serta untuk chat modelnya atau otaknya saya menggunakan Google Gemini Chat Model. Nah, yang pertama adalah switch. Node switch ini saya gunakan untuk memberikan arah kepada workflow ini untuk memproses masing-masing file akan seperti apa penanganannya. Jadi jika PDF maka dia akan apa? Jika dia image akan apa? Nah, di sini saya menggunakan rules dalam switch ini dan saya ngambil data binary ini. Tipenya apa? Meme type-nya. Jika image atau jika image PNG maka dia akan kemana? Jika image JPEG akan kemana? Dan jika PDF akan kemana? Sehingga di switch ini akan muncul 3 cabang. Yang pertama PDF, yang kedua JPEG, dan yang ketiga PNG. Nah, dari ketiga cabang ini, 2 saya arahkan ke analyze an image. Karena antara PNG dan JPEG sebetulnya dua-duanya sama-sama image. Lalu yang ke atas, PDF adalah analyze an PDF. Kenapa berbeda? Ya kan? Nah, karena dalam Google Gemini Notes ini kita harus menentukan nih agar dia lebih optimal kerjanya. Jadi di dalam parameternya kita lihat resource-nya dia adalah apa? Audio, dokumen, file, image atau apa? Agar kerjanya lebih optimal karena AI-nya nanti agar tahu apa sih yang harus saya proses. Nah, karena ini untuk image, maka resource-nya saya pilih image, lalu operation-nya apa? Nah, di sini bisa generate, bisa edit image, tapi saya akan menganalyze an image. Take in image and answer question about them. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan image, lalu dari image itu mau apa? Nah, setelahnya kita pilih model list-nya. Di sini saya gunakan Gemini Flashlight 25 karena nggak perlu yang Pro, ini sudah cukup untuk saat ini. Lalu ini adalah prompt-nya. Prompt-nya Bapak Ibu bisa baca, nanti ini banyak banget. Silakan dibaca prompt-nya. Tapi yang jelas di sini awalnya saya nggak langsung roll ya kan, tapi tolong baca dokumen ini karena role-nya dia sudah jelas. Di sini adalah seorang AI yang menganalyze image. Lalu input type-nya adalah kita menggunakan binary file karena tadi datanya sudah kita download, bukan image URL. Nah, lalu input data field-nya dari mana? Karena tadi kita buatnya adalah data, maka ini sudah dikeluarkan. Kita ngambil inputnya adalah dari field-nya atau labelnya data. Begitupun yang PDF sama, cuman dia bedanya resource-nya adalah dokumen dan operation-nya adalah analyze dokumen. Pilihan modelnya sama dan sebetulnya secara prompt-nya juga sama karena saya perlu output yang sama persis. Lalu hasil dari sini akan kita kirim ke AI agent deskripsi transaksi. Di sini saya isi sebagai tools agent. Lalu prompt user message-nya apa? Nah, di sini saya setup. Dia akan ngambil teks dari sebelumnya dan akan mendapatkan file ID dari sebelumnya. Jadi kalau di sini dilihat, saya mendapatkan dari get file, ini ID-nya saya tarik ke sini. Nah, sehingga akan muncul seperti ini sama. Lalu dari data analyze image ini pun saya ambil datanya yaitu partnya teks. Nah, di sini ada prompt user message, artinya prompt yang akan terus berulang. Bukan berulang.
prompt yang akan berubah-ubah berdasarkan dari data sebelumnya. Tapi di bawahnya saya buat yang namanya system message. Nah, system message ini adalah prompt yang kita setup di awal. Biasanya kita gunakan untuk menentukan AI agent ini harus ngapain. Nah, sehingga di sini saya jelaskan, Anda adalah auditor data. Ini pun bentuknya prompt juga. Tujuannya ngapain, kasih tahu dia mau ngapain, lalu instruksi masing-masing prosesnya dia ngapain. Yang pertama pahami transaksi, lalu identifikasi akun debit, lalu gunakan acuannya apa. Di sini saya jelaskan dan output finalnya apa saja. Nah, ini yang saya perlukan. Jadi Bapak Ibu silakan pelajari prompt ini dan buat dengan yang lebih baik lagi. Karena ini masih sangat kalau saya bilang kasar promptnya, belum efisien. Nanti Bapak Ibu silakan buat seefisien mungkin. Nah, lalu di bawahnya dalam deskripsi transaksi ini atau AI agent, dia akan menggunakan dua tools. Tools yang pertama yaitu adalah, nah di sini saya set untuk ambil data COA menggunakan tools Google Sheet. Nah ini Google Sheet tools. Resource-nya apa? Dia adalah akan mengambil sheet di dalam dokumen. Dokumennya apa? Operation-nya apa? Di sini saya ada get row. Nah, banyak banget operation-nya, ada append data, ada clear, delete, dan lain-lain. Tapi untuk ini saya get row. Karena saya ingin mengambil data chart of account dari sebuah file Google Sheet. Nah di sini ada dokumennya. Dari list saya ambil pilih dokumen mana. Ini silakan cari di dalam file atau Google Drive Bapak Ibu menaruh file chart of akunnya di mana. Nanti tinggal cari di sini. Lalu di dalam file tersebut akun yang mana yang digunakan. Sheet mana yang digunakan dalam file tersebut. Oke, lalu setelahnya ada untuk tools get company info sama, ini juga akan ngambil data, yaitu data perusahaan, dokumen, saya bentuk resource-nya adalah dokumen, dan operation-nya adalah get, nggak create atau update. Nah lalu di sini saya menggunakan URL. Kenapa URL? Karena saya mau agar ternyata bisa selain selain dari list pun dari URL juga bisa. Lalu setelahnya ada model. Nah inilah otaknya dari AI agent tadi yang udah kita set, prompt-nya harus gimana, tools-nya apa saja. Lalu dia mau menggunakan AI yang mana? Nah di sini kita sambungkan dengan Google API Key. Nah tinggal pilih mau menggunakan model yang mana. Jadi tadi sudah ada pemilihan dia mau kemana berdasarkan jenis filenya, lalu diekstraksi datanya atau di OCR, diproses, dan data mentah tadi hasil ekstraksinya dideskripsikan oleh AI agent, di mana AI agent ini memiliki kemampuan untuk melihat chart of akunnya apa dan informasi perusahaannya seperti nama, NPWP, dan lain-lain apa. Dan di sini AI agent-nya menggunakan kekuatan dari model Gemini 2,5 Flashlight. Baru setelah ini nanti diproses oleh penjurnalan otomatis. Setelah proses ekstraksi data dari dokumen, sekarang kita masuk ke dalam proses penjurnalan otomatis. Di sini saya ada dua note. Sebetulnya not if ini perlu nggak perlu, tapi di sini saya berikan jika dia nggak ada outputnya, maka dia akan balik lagi ke awal, yaitu ke loop over item. Artinya jika AI agent sebelumnya tidak memberikan output dari dokumen yang ada, mungkin dokumennya masalah atau apa, maka dia akan pindah ke dokumen lain. Jika ada isinya, maka akan dilanjutkan ke AI agent selanjutnya, yaitu AI agent pencatatan jurnal. Nah, di sini
dia menggunakan satu tool saja, yaitu tools input jurnal. Nah, sama menggunakan Google Sheet Tools, tapi kalau kita lihat di sini sheet within document, resource-nya juga sama seperti sebelumnya. Yang membedakannya adalah operation-nya. Di sini saya mau append row, yaitu create a new row in a sheet. Dia akan menambahkan data baru di dalam sheet tersebut. Lalu dokumennya saya pilih dari laporan keuangan, lalu sheet-nya dari jurnal. Nah, lalu AI agent ini nanti akan membaca ada kolom apa saja dari sheet tersebut. Dari mulai row ID sampai dengan di akhir ini ada link. Nah, di sini saya bikin define atau make automatically by the model. Artinya biarkan si AI agent yang menentukan row ini mau diisi apa. Kalau di sini kita lihat dia bisa, kalau kita mau buat fix, maka dia akan ngisinya ya apa yang kita tulis di sini. Tapi di sini saya klik let the model define this parameter agar AI yang menentukan kolom ini isinya nanti apa. Karena memang AI yang lebih tahu nih dalam proses ini apa yang mau diisi. Jadi saya isi ini untuk semua kolom. Oke. Nah, untuk chat modelnya atau otaknya sama, saya di sini juga menggunakan sebentar, ini ada error. Sama, saya menggunakan model Gemini 2,5 flashlight karena ini lebih cepat. Tapi kalau Bapak Ibu perlu yang menganalisa dokumen yang begitu banyaknya, baiknya menggunakan Pro. Nah, lalu sekarang kita masuk ke AI Agents ya. Nah, ini adalah menggunakan Node AI Agent. Saya beri nama pencatatan jurnal. User message-nya adalah dari output yang sebelumnya. Output AI Agent sebelumnya. Jadi ini akan dinamis berdasarkan data yang dideskripsikan oleh AI Agent sebelumnya. Saya narik dari sini outputnya. Nah, lalu sistem message-nya, ini yang saya buat. Peran utamanya adalah Anda ahli jurnal akuntansi. Nah, lalu kolomnya apa saja dan aturannya apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan lagi untuk prompt-nya. Nah, itulah bagian-bagian dari workflow transaksi ke jurnal ini. Sekarang kita coba jalankan, Bapak Ibu. Go. Nah, dia masuk ke analyze image. Kita lihat di sini dia memproses dari data ini. Nah, hasil ini akan ada outputnya apa. Ini yang dia berikan. Dari data ini dokumennya adalah apa. Terus deskripsi dokumennya. Data itu dilanjutkan ke deskripsi transaksi. Dia mengambil COA. Nah, deskripsi transaksi ngambil dari konten ini. Nah, karena saya tarik dari JSON content part, maka isi dari sebelumnya dimasukkan ke dalam prompt-nya. Nah, ini prompt-nya yang diberikan dari sebelumnya, datanya. Ada dokumen metadatanya, counterparty-nya siapa, issuer-nya siapa, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat GCOA ini memberikan output list dari semua kas yang ada. Dan untuk get company info juga memberikan output data identitas perusahaannya apa. Dijelaskan di sini. Nah, lalu untuk input jurnal, kita bisa lihat outputnya. Dari hasil input tadi dia memberikan output, jenis transaksinya apa, bla 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 bla. Ini yang dilakukan jurnalnya. Nah, itu proses yang kita lakukan di dalam workflow ini. Setelah proses ini, kita sudah bisa lihat ada hasil di input jurnal.
adalah hasil penjurnalan dari AI tadi. Sekarang saya akan kasih bonus ke Bapak Ibu untuk bikin chatbot yang pinter menggunakan N8N ini. Oke, bagaimana? Jadi dari input jurnal tadi, datanya, kita akan coba ngobrol dengan data tersebut. Gimana caranya? Ayo kita mulai di sini. Kita akan buat workflow baru, Bapak Ibu. Kita create workflow dari kosongan. Lalu kita bikin yang pertama triggernya apa nih? Di sini kita sama menggunakan onChat message. Lalu setelahnya kita masukkan node AI agent. AI agentnya ini akan kita sambungkan langsung dari chatnya. Nah, lalu tinggal kita setup. Di sini adalah source-nya dari chat trigger node, artinya dari sebelumnya. Oke. Lalu di sini optionnya saya akan menambahkan system message. Nah, di sini saya bisa bikin, saya bisa bilang adalah peran Anda adalah seorang ahli dalam analisa pajak dan transaksi keuangan yang mengacu pada regulasi di Indonesia. Nah, perannya adalah ini. Terus saya berikan informasi tugas. Tugas Anda menganalisa Nah, jadi saya nyuruh dia menggunakan tugas menganalisa transaksi dari tools data transaksi, memberikan insight yang berguna dalam perspektif perpajakan dan keuangan perusahaan. Ini nanti bisa kita buat yang baik lah, cuman saya kasihnya aja. Lalu tools ya, saya jelaskan di sini tools dia nanti bisa menggunakan satu yaitu data transaksi, list data atau jurnal transaksi yang harus dianalisa. Yang kedua adalah kirim email, pengiriman email kepada tools yang digunakan untuk kirim email. Nah, lalu saya kasih batasan di sini, guardrail penting selalu melihat data transaksi, jangan ada asumsi data lain. Yang kedua, kirim email dalam bentuk atau format yang mudah dipahami dan bagus. Nah, sesederhana ini. Saya suruh dia, seorang ahli dalam analisa pajak, tugasnya adalah menganalisa transaksi dari tools data transaksi,
Lalu toolsnya apa saja, saya definisikan dan saya kasih guardrail. Tapi ini sangat sederhana, nggak apa-apa. Terus setelahnya adalah kita akan ngebuat tools. Tools yang pertama dari Sheet. Nah, Google Sheet ini tool description-nya tadi mendapatkan data transaksi atau jurnal. Resource-nya adalah sheet, lalu operation-nya saya mau get row. Nah, listnya tinggal saya ambil dari data laporan keuangan tadi yang sudah kita otomasikan, dan sheet-nya adalah dari sheet jurnal. Filternya nggak perlu. Lalu setelahnya saya akan sambungkan AI agent ini ke chat model, yaitu menggunakan Gemini chat model. Saya menggunakan Flash, oke. Nah, lalu setelahnya saya tambahkan lagi satu tools, yaitu send email atau email. Nah, send email tool. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menyambungkan SMTP-nya untuk menyambungkan email. Agar bisa mengirim email, operation-nya adalah send, tool description, pengiriman email, hasil analisa. Di sini saya jelaskan. Operation-nya send. Dari emailnya adalah email Aulia harvey@suryamicrosystems.com. Lalu emailnya kita biarkan model yang mendefinisikan saja. Agar apa? Agar nanti bisa dinamis. Kita mau kirim email ini ke siapa? Subjeknya juga biarin dia menentukan. Formatnya kita bisa bikin bold. Lalu isinya terserah. Biarin AI yang menentukan. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita save dulu. Halo, siapa Anda? Nah, AI yang dirancang untuk membantu Anda menyelesaikan transaksi keuangan dan memberikan insight perspektif. Coba dari seluruh data transaksi yang ada, berikan saya insight hasil analisanya terkait dengan pajak dan keuangan, lalu kirim email ke auliaharvey@gmail.com. Nah, dia akan cari dari data transaksi tadi, dia ambil datanya. Nah, ini semua row-nya diambil sama dia, lalu dianalisa. Nah, di sini kalau kita lihat dia dapat input apa nih ke chat modelnya, biarin dia sedang memproses analisa dari data tersebut. Ini agak sedikit lama karena memang dia ngeproses data itu, nganalisis. Jadi banyak reasoning di sana. Nah, setelah data sudah dapat, dia kirim ke email. Nah, ini sedang proses kirim email. Lalu ketika email sudah terkirim, dikembalikan lagi ke agentnya. Nah, lalu dia mengembalikan hasil analisis transaksi setelah dilakukan dan email berhasil dikirim ke auliaharvey@gmail.com. Analisis perpajakan dan keuangan perusahaan Surya Microsystem. Analisis ini berfokus pada transaksi penerimaan sewa dan penjualan jasa yang terjadi. Detail transaksinya ada pendapatan sewa bangunan, ini benar ya, yang kwitansi tadi 3,5 juta dari siapa, implikasi keuangannya perusahaan menerima kas namun pendapatannya harus diakui secara proporsional setiap bulan. Sebagai ini nanti harus promnya ya didetailkan lagi apakah sudah sesuai atau belum. Penghasilan sewa ini umumnya dikenakan PPh final 4 ayat 2 sebesar 10%.
Nah, jadi Surya Microsystem berkewajiban menyetor PPh final sebesar 350.000 dan melaporkannya. Penjualan jasa pengembangan sistem IoT ini juga ada PPN, lalu ada macam-macam. Nah, ini dibuat analisanya oleh si AI. Ini belum secanggih itu. Ini hanya surface-nya saja. Bayangkan bagaimana seberapa canggihnya nanti bisa kita buat si AI agent ini untuk menganalisa dokumen-dokumen yang ada. Jadi untuk menganalisanya dia butuh waktu 1 menit. Karena ini belum efektif, tapi nanti bisa kita buat jauh lebih efektif. Sekarang saya coba mau lihat dalam emailnya, tadi mana yang dia berikan emailnya. Mana emailnya ya? Belum, oh ini nih. Analisis pajak dan keuangan transaksi Surya Microsystem. Nah, ini hasil emailnya.